Apa kabar para pemirsa? Saya Jonathan. Kini Anda tengah mengikuti Warta Berita PTS. Nalji Typhoon ke-22 tahun ini telah terbentuk tanggal 27. Saat ini posisinya berada di perairan tenggara Luanpi dan bergerak ke arah barat-barat laut. Typhoon berada paling dekat dengan Taiwan mulai hari Minggu tanggal 30 hingga Senin depan dan berpeluang menjadi typhoon skala menengah. Wilayah utara dan timur perlu mewaspadai hujan deras. Cuaca cerah akan segera berubah. Sebuah depresi tropis di perairan timur Filipina telah menguat tanggal 27 menjadi Typhoon Nalji, Typhoon ke-22 tahun ini. Posisinya saat ini berada di jarak 1.600 km perairan tenggara Luanpi dan bergerak dengan kecepatan 10 km per jam menuju Pulau Luzon dan beralih ke utara melintasi perairan lepas pantai timur Taiwan. 大概在29号到30号这段过程就有机会发展成中度台风。 Saat ini Typhoon Nalji bergerak ke menuju Filipina dan bertambah kuat, maka tidak menutup kemungkinan mengeluarkan peringatan laut. Selain itu, seiring menguatnya angin muson timur laut, peluang curah hujan di wilayah utara dan timur cukup tinggi. Paling cepat, Taiwan akan mendapat pengaruh sirkulasi lingkaran typhoon pada tanggal 30. Wilayah utara, timur, dan semenanjung Hensun akan mendapat curah hujan deras sejak hari Minggu hingga Selasa atau Rabu. Sedangkan wilayah barat juga berpeluang mendapat curah hujan singkat berkala. Korps Kepolisian Pelabuhan Hualien menyergap sebuah maklar perdagangan manusia ke Kamboja dan berhasil membekuk tersangka utama dan 11 anggota lainnya. Namun di antara lebih dari 20 korban yang disalurkan ke Kamboja, hanya 10 orang yang berhasil kembali. Selebihnya masih dalam proses penyelamatan lewat jalur diplomatik. Wanita penyandang cacat di Hualien ini menjadi korban penipuan sindikat perdagangan manusia ke Kamboja bulan Juli lalu. Setelah menerima laporan dari keluarga korban, polisi berhasil membekuk maklar sindikat di Taiwan pada akhir Agustus. Polisi juga berhasil menyergap tersangka utama di Pingtung dan Kaohsiung. Jumlah warga Taiwan yang disalurkan ke Kamboja mencapai lebih dari 20 korban, namun yang kembali hanya 10 orang. Jika ingin kembali, mereka harus meminta keluarga membayar 300.000 hingga 500.000 dolar Taiwan atau mencari 5 calon korban baru sebagai pengganti. Sebagian besar anggota sindikat berlatar belakang geng mafia. Saat ini 11 orang termasuk tersangka bermarga Ye dan Chen telah dibekuk. Semuanya akan diserahkan ke kantor Kejaksaan Hualien untuk diselidiki sesuai dengan UU Pidana Organisasi Kriminal dan UU Pencegahan dan Pengendalian Perdagangan Manusia. Pilkada 9-in-1 tersisa 1 bulan lagi. Dalam rangka mendorong partisipasi warga, ada 20 imigran baru di Kabupaten Ciai yang bergabung dalam panitia pemilu akhir tahun. Selain itu, apakah yang terdiagnosis boleh keluar untuk voting tanggal 26 November? Komisi Pemilu Pusat memberikan jawaban negatif. Pasien positif tidak boleh keluar untuk memilih pada hari itu. Pilkada 9-in-1 akan segera berlangsung. Apakah warga yang terdiagnosis boleh voting? Komisi Pemilu Pusat menyampaikan pendirian TPS memiliki masalah hukum dan domisili pemilih. Selain itu, dengan mengacu pada Korea Selatan yang menerapkan voting dalam slot waktu berbeda tahun ini, akhirnya juga akan menimbulkan kontroversi, sehingga diputuskan bahwa pasien positif tidak dapat keluar pada hari pemilu. 确诊者的这个投票权利跟2300万人的 权利，尤其是健康权利，应该一并考量。 Sehubungan dengan pilkada yang disatukan dengan referendum hak warga usia 18 tahun, Presiden Tsai Ing-wen menyempatkan diri untuk mengimbau warga memesan tiket bus, mengajak teman untuk voting di kampung halaman, dan mendukung agar referendum hak warga usia 18 tahun dapat diloloskan. Ada 20 imigran baru di Kabupaten Ciai yang bergabung dalam panitia pemilu akhir tahun. Departemen Kesejahteraan Sosial bahkan telah melakukan latihan simulasi voting imigran baru beberapa bulan sebelumnya agar mereka dapat memahami peraturan pemilu lewat prosedur voting. 这是我第一次参加到工作人员的这个模拟，我也很期待对这个投票的。 Warga imigran baru di Kabupaten Ciai saat ini berjumlah 13.000 orang lebih, maka secara khusus merekrut imigran baru untuk bergabung dalam panitia tahun ini. Para imigran baru menyampaikan setelah memahami prosedurnya, mereka jadi lebih tertarik untuk voting. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita usul lagi di pekan depan. Sampai jumpa.